Salam Pancasila dan salam penegakan hukum ini dikirimi dari sahabat Rumah Pancasila. Ada pengendara VS hajatan. La ilaha illallah, tetap dibongkar guys. Sudah dikasih jalan. Jadi sering jalan umum itu kemudian dipakai untuk hajatan, entah itu nikahan, ada orang kematian, sunatan, dan lain sebagainya. Padahal ini merupakan jalan umum. Apakah diperbolehkan berdasarkan peraturan perundang-undangan? Di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dalam pasal 127 itu secara tegas dikatakan bahwa diperbolehkan untuk jalan provinsi, kota, ataupun kabupaten, dan jalan desa itu dipergunakan secara pribadi maupun dalam event nasional dan lain sebagainya. Tetapi dengan syarat ya, yang pertama harus meminta izin kepada kepolisian setempat sehingga nanti dicarikan jalan alternatif. Makanya di dalam pasal 128 Undang-Undang Lalu Lintas dikatakan bahwa pemberian izin untuk memblokir sebuah jalan untuk kegiatan pribadi atau organisasi atau kegiatan nasional diperbolehkan selama ada jalan alternatif. Kalau tidak ada jalan alternatif, maka izin tersebut tidak bisa diberikan karena kepentingan jalan itu lebih penting daripada kepentingan pribadi atau hanya segolongan masyarakat. Nah, bagi Anda yang nekat untuk tetap memakai jalan untuk kepentingan pribadinya Anda, kalau ada orang yang merasa dirugikan untuk menggunakan fungsi jalan, sebenarnya dia dapat melaporkan dengan undang-undang khususnya di pasal 192 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ancamannya cukup tinggi loh. Ancamannya adalah 9 tahun penjara. Kalau menyebabkan korban jiwa karena ditutupnya jalan, orang tidak tahu, kencang, lari, tabrak, meninggal, tanpa adanya pemberitahuan dan izin, maka yang melakukan hajatan itu dipidana dengan pidana penjara 15 tahun. Tidak main-main. Begitu pula kita dapat melihatnya di dalam ketentuan undang-undang tentang jalan, ya, di pasal 63 ayat 1, 2, 3 itu. Di sana ada dikatakan Anda yang melakukan perbuatan untuk menutup jalan tanpa izin daripada Kepolisian Negara Republik Indonesia, ancamannya lumayan tinggi loh. Mulai dari 18 bulan penjara dengan denda 1,5 miliar sampai paling minim 3 bulan dengan denda 200 juta rupiah. Jadi mulai sekarang ketika Anda ingin memakai jalan untuk membuat sebuah hajatan atau kegiatan, izin dulu kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Karena dengan adanya video ini kemudian ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dan kemudian melaporkan, maka Anda yang melakukan hajatan bisa dikenakan pidana. Pertanyaannya kemudian, apakah ini pernah terjadi di Indonesia? Pernah, sudah beberapa kali. Dan naik ke pengadilan dan kemudian orang yang bersangkutan diputus bersalah. Dalam video ini justru perlakuannya bertambah lagi. Karena apa? Orang yang membuat hajatan ini mobilnya dipukul-pukul lagi. Kalau mobilnya rusak, kena lagi mereka. Dengan apa? Dengan pasal 170 tentang pengerusakan kendaraan secara bersama-sama. Belum lagi karena ini sudah ada tindakan fisik dengan memukul mobil, ini sudah masuk di dalam apa? Ketentuan pasal 335 ayat 1, perbuatan tidak menyenangkan. Memberikan ancaman kepada orang lain dengan memukul mobilnya. Ini ancamannya 1 tahun, tapi berdasarkan kekhususannya dapat dilakukan penahanan ketika si pemilik mobil ini melaporkan mereka yang melakukan pemukulan terhadap mobilnya. Karena ini adalah jalan umum, jalan desa untuk kita semua. Jangan lupa, ikuti terus channelnya Rumah Pancasila supaya kita paham mengenai hak dan kewajiban kita di dalam setiap kegiatan kita di ruang publik. Jangan lupa buka mata, buka telinga, buka hati, selalu berbuat baik karena itu adalah perintah Pancasila. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum.